Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Zulkarnain Siregar dengan NIM 0305211020. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 1 semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar algoritma. Jadi sebelum kita masuk kepada algoritmanya sendiri, hal yang pertama kali harus kita tahu itu ialah logika. Karena nanti dalam pembahasan logaritma kita itu akan sangat berhubungan dengan yang namanya logika. Logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran di sini yang dimaksud adalah bentuk dari salah satu pemikiran manusia. Jadi definisi logika yang sangat sederhana yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian, logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis di sini yang dimaksud ialah berpikir secara berurutan atau beruntun. Kemudian, kita masuk ke pengertian algoritmanya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, perlu kita garis bawahi, algoritma ini ialah langkah-langkah yang secara logis, kemudian dia itu disusun secara sistematis. Jadi, yang kita garis bawahi logis dan sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Jadi dia itu harus sesuai dengan pemikiran akal sehat dari manusia itu sendiri. Kemudian untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Kemudian penemu algoritma. Penemu algoritma ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, atau diterjemahkan yaitu buku pemugaran dan pengurangan. Jadi mengapa dia bisa menjadi algoritma itu dikarenakan dari nama Al-Khawarizmi itu sendiri. Karena buku Al-Khawarizmi itu telah sampai ke dunia barat, maka orang barat itu membaca Al-Khawarizmi itu menjadi algoritma. Kata algoritma ini berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kemudian lambat laun kata algoritma itu diubah menjadi algoritma. Disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi akhiran THM. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Kemudian algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi di sini algoritma itu merupakan penjelasan urutan atau langkah-langkah dari penyelesaian suatu hal yang kita lakukan. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah intuisi yang logis. Jadi dia algoritma itu kita susun secara berurutan menggunakan langkah-langkah yang logis. Kemudian tiap langkah intuisi yang akan mengerjakan suatu tindakan aksi. Jadi maksudnya setiap langkah-langkah yang kita kerjakan dalam algoritma itu akan menimbulkan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Kemudian ada dia masalah. Jadi masalah di sini ialah memotivasi untuk membuat algoritma. Mengapa seperti itu? Karena algoritma itu sendiri ialah penyelesaian dari masalah-masalah yang ada yang dikerjakan dengan cara logis atau dengan cara nalar berpikir manusia. Kemudian algoritma.
prosedur untuk menyelesaikan masalah. Kemudian seringkali suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Kemudian program. Representasi formula dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian ada prosesnya, yaitu aktivasi menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Kemudian di sini ada contoh dari algoritma. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada 2 buah gelas. Jadi satu gelas diisi teh dan satu lagi berisi kopi. Yang jadi pertanyaan atau masalahnya ialah bagaimana cara kita untuk menukar isi masing-masing gelas. Jadi maksudnya bagaimana cara kita menukar gelas kopi kita jadikan isinya teh dan gelas teh kita jadikan isinya kopi. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah yang paling simple atau paling logis kita lakukan itu kan, yaitu kita siapkan gelas yang ketiga. Jadi gelas ketiga itu kita sebut gelas X. Kemudian kita tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan atau gelas X. Jadi setelah kita tuangkan teh ke dalam gelas X, maka gelas teh akan kosong dan gelas X akan berisi teh. Jadi tinggal satu langkah lagi, yaitu kita tuangkan kopi kepada gelas teh tadi. Jadi kemudian gelas kopi akan kosong, maka gelas X yang berisi teh tadi kita tuangkan lagi ke gelas kopi. Maka kita akan mendapatkan hasil yang terbalik, yaitu teh di dalam gelas kopi dan kopi di dalam gelas teh. Jadi kesimpulan yang saya ambil ialah algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosedur atau juga bisa disebut proses dari pemecahan suatu masalah yang kita pecahkan secara logis atau penalaran pikiran manusia. Baiklah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada lanjutan materi ini saya akan membahas tentang pemrograman, karena di materi sebelumnya telah membahas tentang dasar-dasar algoritma. Baik, pemrograman. Pemrograman diartikan merupakan suatu proses yang meliputi menulis, testing, memperbaiki, dan maintenance atau memelihara perintah-perintah sebuah program komputer. Jadi secara umum dapat kita artikan bahwa pemrograman itu merupakan sebuah proses. Yang ini proses itu diartikan sebagai sebuah keadaan di mana dimulai dari sesuatu, membuat sesuatu hingga sesuatu itu dapat terselesaikan atau dapat dibuat. Jadi dapat kita buat sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan sebuah makanan. Maka pembuatan tersebut dapat kita lakukan dengan langkah awal seperti menyiapkan bahan-bahan, kemudian mencampurkan bahan-bahan, kemudian hingga proses pemasakan dan terbentuklah sebuah makanan tersebut. Begitu juga dengan sebuah program komputer. Jadi proses pemrograman itu terdiri dari pembuatan data-data, kemudian pembuatan bentuk dasar, pembuatan logo, dan pembuatan yang selanjutnya yang dari proses-proses tersebut nanti akan menghasilkan sebuah aplikasi yang siap digunakan. Kemudian akan ada yang namanya juga nanti maintenance atau pemeliharaan. Jadi di saat sebuah aplikasi program itu sudah selesai, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian yang tujuannya tersebut memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dibuat demi kelancaran dari program tersebut. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar pemrograman.
Konsep dasar pemrograman itu terdiri dari yang pertama ialah input. Jadi konsep dasar ini merupakan sebuah konsep dasar awal yang digunakan dalam pemrograman. Jadi yang pertama itu ialah input. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input. Perangkat input itu bisa terdiri dari mouse, keyboard, atau perangkat input lainnya. Setelah data diinput, maka akan diproses menggunakan perangkat processing. Biasanya terdiri dari menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan atau storage. Kemudian selanjutnya konsep dasar pemrograman. Yang ketiga itu ialah data yang sudah diproses tadi maka akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output seperti speaker, monitor, dan lainnya. Jadi secara singkatnya urutan konsep dasar pemrograman itu dapat kita contoh atau dapat kita laksanakan seperti di saat kita membuka sebuah YouTube. Maka di saat kita memberikan input atau memasukkan sebuah kode seperti judul sebuah lagu, maka judul tersebut akan diproses oleh YouTube dan akan ditampilkan berupa informasi dari sebuah lagu yang akan keluar dari perangkat output speaker berupa suara nyanyian. Kemudian yang selanjutnya namun kini konsep pemrograman tersebut telah dikembangkan lagi menjadi langkah, yaitu yang pertama originating, input, kemudian diproses, kemudian output, dan distribution. Jadi konsep dasar yang saya sebutkan di awal tadi itu telah dikembangkan secara lebih rinci lagi. Jadi originating itu sendiri ialah pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan data sebelum proses input. Kemudian distribution adalah proses menyebarkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian ada yang namanya storage, adalah tahap yang merekam hasil pengolahan data dan nantinya digunakan untuk proses input selanjutnya. Baik, yang selanjutnya bahasa pemrograman. Jadi yang selanjutnya ialah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ialah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program komputer yang terdiri dari kumpulan kode-kode atau sintaks yang digunakan untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Jadi bahasa pemrograman itu mempunyai bahasanya sendiri. Jadi bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah ini biasa disebut dengan bahasa mesin atau bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mesin atau komputer. Jadi biasanya pure terdiri dari kode-kode ataupun angka-angka yang bahasa tersebut tidak akan dapat dimengerti oleh manusia. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi semakin tinggi tingkatan suatu bahasa pemrograman, maka dia akan semakin mendekati dengan bahasa manusia. Kemudian ada yang namanya sintaks. Sintaks adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan kombinasi simbol yang dianggap sebagai dokumen terstruktur dengan benar atau fragmen dalam bahasa itu. Jadi sintaks ini merupakan etika atau kumpulan kode-kode yang digunakan dalam membuat bahasa pemrograman. Yang dimana bahasa pemrograman tersebut mempunyai aturan-aturannya sendiri dalam penulisannya yang membuat bahasa pemrograman tersebut valid atau dapat dibaca oleh sebuah komputer. Baik, yang selanjutnya itu ialah ranah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu sendiri terdiri dari banyak sekali jenis bahasa pemrograman. Tetapi biasanya pembuatan sebuah program itu atau sebuah program itu dibagi ke dalam 6 kelompok, yaitu web development, pembuatan
pembuatan web, mobile, game development, desktop, data analysis, dan embedded system development. Jadi seluruh program ataupun aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer itu biasanya masuk ke dalam salah satu 6 ranah bahasa pemrograman tersebut. Jadi dalam pembuatan bahasa pemrograman itu seperti web development, kita dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, kemudian ada Python, PHP, kemudian Ruby. Jadi karena banyaknya bahasa pemrograman tersebut, maka kita mempunyai banyak sekali option yang dapat kita gunakan untuk membuat bahasa pemrograman. Seperti di saat kita ingin membuat data analis, maka dapat kita gunakan dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian di embedded system juga dapat kita gunakan bahasa pemrograman Python. Jadi akan timbul pertanyaan, apakah dari seluruh banyak bahasa pemrograman itu kita harus menguasai seluruhnya agar kita dapat menguasai keenam aspek tersebut. Untuk menguasai keenam aspek ini, jadi apakah kita harus menguasai seluruh bahasa pemrograman ini agar kita dapat menguasai keenam aspek tersebut? Jadi jawabannya ialah kita tidak membutuhkan atau kita tidak perlu untuk menguasai seluruh bahasa pemrograman yang ada di sini. Jadi kita pada dasarnya seluruh bahasa pemrograman itu seperti JavaScript, Java, Swift, dan lainnya itu mempunyai fungsi yang sama dan dapat kita gunakan untuk membuat seluruh dari keenam kelompok pemrograman ini. Jadi untuk pada awalnya untuk belajar di awal, maka kita dapat menggunakan suatu bahasa pemrograman yang bahasa pemrograman itu nanti akan membantu kita dalam membuat seluruh bagian dari pemrograman seperti web development. Maka karena untuk belajar di awal kita dapat menguasai satu saja, seperti contoh kita menguasai JavaScript untuk di awal, maka JavaScript ini juga walaupun ia tidak dimasukkan ke dalam kelompok mobile development ataupun game development, maka dia itu dapat kita gunakan sebagai pembuat game development juga. Tapi mengapa ia tidak dikelompokkan ke dalam, tidak saya masukkan ke dalam data analis atau game development? Maka hal ini dikarenakan setiap bahasa pemrograman itu dia akan mempunyai keunikan ataupun keunggulan dan kelemahannya sendiri. Jadi bisa jadi di saat kita menggunakan JavaScript ini, jika kita menggunakan JavaScript ini untuk membuat pemrograman game development, maka dengan keunikannya atau dengan kekurangannya kita akan mengalami kesulitan atau halangan bahasa pemrograman yang menyebabkan kita akan kesulitan dalam membuat game development tersebut. Jadi pada intinya jika kita ingin belajar dari awal, maka kita dapat menguasai satu saja dulu bahasa pemrograman, yang dimana satu bahasa pemrograman tersebut akan dapat kita gunakan dengan dapat kita gunakan atau kita masukkan dalam pembuatan keenam aspek ranah bahasa pemrograman yang sudah disebutkan tadi. Jadi untuk selanjutnya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi pada kuncinya dalam belajar bahasa pemrograman itu ialah kita harus niat dan tekun. Jadi bahasa pemrograman itu bukanlah sesuatu yang dapat kita kuasai dalam 1 atau 2 hari saja. Tetapi bahasa pemrograman itu akan dapat kita kuasai jika kita mempelajarinya secara terus-menerus dan
dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian jika kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman, maka kita akan dapat melanjutkan dengan bahasa pemrograman lainnya yang bahasa pemrograman lainnya itu akan mempermudah kita dalam menguasai suatu pemrograman seperti menguasai web development, game development, dan lain saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.